Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang kembali di channel kami Salsa Education. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara menilai stunting dan wasting anak dengan grafik CDC ataupun WHO NCHS. Jadi apa sih itu stunting ataupun wasting ya? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dari standar usianya. Sedangkan untuk wasting itu dalam konteks gizi anak adalah kondisi di mana berat badan anak itu lebih rendah dibandingkan dengan tinggi badannya. Nah, ini yang harus teman-teman ingat. Jadi untuk anak usia 0 sampai 5 tahun itu direkomendasikan memakai grafik WHO NCHS ya. Jadi grafik ini bisa dilihat pada buku KIA maupun KMS. Sedangkan untuk usia 5 tahun ke atas itu kita baru pakai grafik CDC. Nah, grafik ini nanti bisa teman-teman download pada link yang sudah saya sediakan pada kolom deskripsi. Selanjutnya yang harus diingat ini pembulatan untuk umur anak ya. Jadi untuk umur anak ini memang harus detail, bulan dan harinya harus dihitung pada saat tanggal diperiksa ya. Adapun pedomannya yang pertama itu bila umurnya lebih atau kurang 16 sampai dengan 30 hari dibulatkan menjadi 1 bulan. Contohnya bila usia anak 20 bulan plus 17 hari maka dibulatkan menjadi 21 bulan atau usia anak 19 bulan kurang 16 hari dibulatkan jadi 18 bulan. Kemudian yang kedua, bila umur lebih atau kurang 1 sampai dengan 15 hari, itu dibulatkan menjadi 0 bulan. Contohnya, bila usia anak 20 bulan plus 15 hari dibulatkan jadi 20 bulan, atau 19 bulan kurang 14 hari dibulatkan jadi 19 bulan. Adapun cara mengukur status nutrisi anak dengan grafik CDC atau WHO, yang pertama ukur tinggi badan atau panjang badan untuk bayi ya dan berat badan anak harus benar ya mengukurnya. Kemudian yang kedua pilih grafik sesuai gender. Jadi gendernya ini untuk laki-laki warna biru, sedangkan yang perempuan warna merah muda dan sesuai dengan kelompok umur. Nah, dalam mengukur kurva pertumbuhan anak ini ada 3 aspek yang dinilai. Yang pertama itu kita nilai berat badan berdasarkan usia atau BB per U. Kemudian yang kedua itu kita nilai tinggi badan berdasarkan usia atau TB per U. Dan yang ketiga kita menilai berat badan menurut tinggi badan atau BB per TB. Yang pertama kita bahas untuk grafik CDC dulu ya. Jadi untuk rumusnya itu BB per U sama dengan BB aktual dibagi BB ideal dikalikan 100%. Kemudian TB per U sama dengan TB aktual dibagi TB ideal dikali 100%. Dan BB per TB sama dengan BB aktual dibagi BB ideal menurut tinggi badan dikalikan 100%. Kita langsung masuk ke contoh kasus ya. Misalkan seorang anak laki-laki usia 9 tahun dengan berat badannya 30 kg dan tingginya 127 cm, tentukan status nutrisinya. Oke, nah ini grafiknya. Jadi karena usianya 9 tahun kita pakai yang CDC, kemudian gendernya tadi laki-laki kita pakai yang warna biru ya. Nah, ini saya jelaskan sedikit. Jadi yang pada kurva yang di bawah ini menunjukkan garis umur ya, yang ini. Yang ini. Jadi ada angka 2 dimulai dari angka 2, 3, 4 ini menunjukkan umur dalam bentuk tahun ya. Jadi grafik CDC ini bisa dimulai dari umur 2 tahun sampai umur 20 tahun. Namun seperti yang sudah kita bahas di awal tadi ya, jadi untuk umur 5 tahun ke atas, untuk 5 tahun ke bawah itu kita pakai grafik WHO. Nah, selanjutnya untuk yang di sebelah kiri dan kanan ini ya, ini adalah grafik untuk berat badan, weight ya, kemudian stature untuk
tinggi badan. Sama yang di sebelah kanan ini juga ya, ini tinggi badan, ini untuk berat badan ya. Sedangkan untuk di sini teman-teman bisa lihat ada angka 5, 10 ya, 25 sampai 95 ini adalah garis persentil ya. Ini garis persentil sama untuk grafik tinggi badannya juga ada persentilnya dari 5 sampai 95. Nah, kita kembali ke pembahasan. Jadi untuk aspek pertama yang kita nilai adalah BB per U. Rumusnya tadi BB aktual dibagi BB ideal dikalikan 100%. Untuk BB aktual adalah berat badan yang diperiksa saat berat badan yang ditimbang saat diperiksa ya. Pada saat itu, yakni tadi pada kasus tadi 30 kg dibagi BB ideal. BB ideal ini yang kita cari dengan grafik ya. Jadi caranya adalah dengan membuat garis umur ya. Jadi umurnya tadi 9 tahun, yang ini berarti 9 tahun. Nah, kebetulan tadi umurnya pas ya 9 tahun. Jadi kalau misalkan lebih 9 tahun 3 bulan ya, atau 9 tahun berapa bulan gitu. Di sini teman-teman kalau teman-teman print out ada garis ya, dari 9 menuju 10 itu ada 4 garis ya. Jadi gapnya itu ada 4 garis dan setiap satu strip garis itu mewakili 3 bulan. Ya, jadi harus sedetail itu umur anaknya ya, kita tarik garisnya. Nah, karena kasus tadi 9 tahun, kita tarik garis 9 tahun yang ini. Mungkin kita kasih warna hitam ya. Nah, yang ini 9 tahun ya sampai menyentuh persentil 50. Persentil 50 itu yang di tengah yang tebal ini. Nah, ya. Ini persentil 50 ya. Oke. Setelah menyentuh persentil 50, kita tarik garis ke secara horizontal ke kiri boleh ke kanan. Jadi pilih yang lebih dekat ya. Pilih yang lebih dekat, yang lebih dekat itu yang ke kiri. Jadi kita tarik garis ke sebelah kiri, lalu kita dapatkanlah angka di 28. Jadi ini kita hitung ya, dari 25 ke 30 itu garisnya ada 5 dan dia berhenti di angka 28. Jadi untuk BB ideal dengan usianya yang saat ini adalah idealnya di angka 28. Maka kita masukkan ke rumus ya, 30 dibagi 28 dikali 100% sama dengan 107%. Interpretasinya adalah gizi baik. Lalu kita mau melihat ya, apakah BB aktualnya ini di persentil mana ya. Ini kita hapus dulu biar tidak pusing melihatnya ya. Oke. Cara mencari persentilnya itu untuk BB aktualnya kan tadi 30 kg ya. Jadi kita tarik garis. Yang ini ya. Tarik garis 30 kg ini sebenarnya tidak pas ya. Kalau kita pakai penggaris ini betul-betul pas. Jadi ya. Sorry. Jadi anggap saja di sini ya, anggap saja di sini. Jadi 30 kg kita tarik garis horizontal sampai berpotongan dengan garis umurnya. Nah, kurang lebih di sini ya, titik pertemuannya. Nah, itu titik perpotongan antara garis umur dan garis BB aktualnya itu kita lihat berada di persentil mana. Nah, pada kasus anak ini dia berada di persentil di atas P50 atau antara P50 sampai dengan 75. Jadi kalau mau mendokumentasikan BB per U-nya itu berada di persentil antara P50 dan P75. Atau kalau mau dipersenkan itu 107%. Interpretasinya adalah gizi baik. Nah, ini interpretasinya ya. Untuk BB per U tadi, kalau diplot pada kurva bila di bawah persentil 10 dia artinya defisit ya. Kemudian kalau
BB per U-nya persentilnya di atas P90 itu kelebihan. Atau kalau kita bandingkan dengan standar P50 yang di acu persen, di rentang 80 sampai 120 itu sama dengan gizi baik, 60 sampai 80 gizi kurang, dan di bawah 60% sama dengan gizi buruk ya. Selanjutnya kita akan bahas tinggi badan per umur untuk melihat anak ini stunting atau tidak. Rumusnya TB aktual dibagi TB ideal dikalikan 100%. Oke, sama caranya seperti tadi ya. TB aktualnya sudah diketahui, TB idealnya kita cari dengan grafik. TB idealnya itu caranya tadi, kita lihat grafik tinggi badan yang ini ya, grafik tinggi badan. Kita pertama tarik garis umur dulu di angka 9 secara vertikal ke atas, ini ya. Sudah terlihat garisnya, kemudian kita tarik sampai menyentuh P50. Nah, ini titiknya ya. Menyentuh P50. Lalu kita tarik garis secara horizontal ke kiri boleh, ke kanan boleh, tapi pilih yang lebih dekat. Jadi kita pilih yang ke kiri. Yang ini ya garisnya ya. Nah, kita lihat garis ini itu berhenti di angka berapa gitu. Nah, kita dapatkan di angka 133. Jadi ya, nih garisnya kalau lurus itu pakai penggaris itu pasti lebih tepat. Jadi untuk tinggi badan idealnya sesuai umurnya itu di angka 133. Lalu kita masukkan ke rumus ya. 127 dibagi 133 dikalikan 100% didapatkanlah 95,4%. Lalu kita mau melihat tingginya ini berada di persentil mana. Caranya sama seperti tadi ya. Tingginya 127, kita tarik garis, kita buat titik ya. 127 kita anggap saja di sini ya. Nah, lalu kita tarik garis ke sebelah kanan ya sampai berpotongan dengan garis umurnya ya. Jadi titiknya di sini. Nah, titik perpotongan antara garis umur dan tinggi badan aktualnya itu kita lihat di persentil berapa. Nah, anak ini di persentil di atas P10 atau di antara P10 dan P25 ya. Jadi kategorinya masih normal. Nah, ini untuk interpretasinya. Jadi kalau persentilnya di bawah 5, defisiensi berat atau stunting berat atau severely stunting. Kemudian untuk di antara persentil 5 dan 10 itu stunting ya. Namun kita evaluasi laju pertumbuhannya untuk membedakan perawakan yang pendek yang disebabkan karena defisiensi gizi kronis atau memang faktor genetik. Kemudian bila kita persenkan itu rentang 90 sampai 110 itu tingginya bagus, normal. Kemudian 70 sampai 90 itu tingginya kurang atau stunting, atau kalau dia di bawah 70% tingginya sangat kurang atau severely stunting ya. Oke. Selanjutnya kita bahas BB per TB. Rumusnya BB aktual dibagi BB ideal menurut tinggi dikali 100%. BB aktualnya tadi sudah diketahui 30, lalu kita cari BB ideal menurut tinggi badannya. Caranya adalah dengan membuat titik tinggi ya, tingginya tadi kan 127, tinggi aktualnya kita buat titik, kita cari angka 127 untuk tinggi yang ini ya. Nah, yang ini. Lalu kita tarik garis ke sebelah kanan. Nah, sampai menyentuh P50. Nah, bila sudah menyentuh P50 yang ini, kita tarik garis vertikal ke bawah. Nah, yang ini ya. Oke, sampai menyentuh P50 juga untuk grafik berat badannya. Lalu setelah menyentuh P50, kita tarik garis lagi ke sebelah kiri atau kanan ya. Yang paling dekat sebelah kiri. Nah, tarik garis ke kiri, lalu kita dapatkanlah angka 25. Seperti itu ya.
Jadi untuk BB ideal menurut tinggi badannya itu di angka 25. Kita masukkan ke rumus, 30 dibagi 25 dikali 100 sama dengan 120%. Interpretasinya, nah ini ya, anak ini berada di gizi lebih untuk proporsional tinggi badannya. Jadi berperawakan gemuk ya. Oke, untuk contoh kasus kedua, bila misalkan gizi seorang anak perempuan ya usia 2 tahun 4 bulan, berat badannya 9 kg dan panjang badannya 80 cm, ya tentukan status nutrisinya. Nah, jadi sebelum ke pembahasan kita bahas interpretasinya untuk grafik WHO-nya. Jadi kasus yang nomor 2 tadi kita pakai grafik WHO. Nah, ini interpretasinya. Untuk yang BB per U itu dikatakan gizi lebih bila di atas 2 ya standar deviasinya. Kemudian dikatakan gizi baik bila SD-nya itu di antara minus 2 sampai dengan sama dengan positif 2. Kemudian gizi kurang dia di bawah minus 2 dan gizi buruk di bawah minus 3. Untuk BB per U dikatakan normal itu di atas sama dengan minus 2. Kemudian yang stunting di bawah minus 2. Untuk BB per TB-nya dikatakan gemuk bila di atas positif 2. Normal minus 2 sampai dengan positif 2. Kurus atau wasting di bawah minus 2 dan very severely wasting atau sangat kurus di bawah minus 3. Oke, pada kasus tadi ya, usia anak tadi 2 tahun 4 bulan ya. 2 tahun 4 bulan perempuan beratnya tadi 9 kilo ya, panjang badannya 80 cm. Nah, yang pertama kita lihat dulu BB per U ya, yakni weight for egg BB per U. Terus juga warnanya pink ya, anak perempuan dan umurnya birth to 5 years. Jadi jangan salah, umurnya ini birth to 5 years. Dari 0 sampai 5 tahun ya. Pertama kita tarik garis umurnya ya, 2 tahun 4 bulan. Ini 2 tahun. Ini sudah ada bulannya, 4 bulan ya. Kita tarik garis vertikal ke atas ya. Ini. Kemudian selanjutnya kita bikin garis horizontal yang ini untuk garis berat badannya. Berat badannya tadi 9 kilo, kita bikin garis horizontal ya. Nah, titik perpotongan antara garis umur dan garis berat badan itu di sini ya, anggap saja di sini ya. Kemudian kita lihat titik perpotongannya berada di rentang yang ini ya. Nah, berada di rentang yang ini berarti di atas minus 2 atau di antara minus 2 dan minus 3. Berarti anak ini terkategori dengan gizi kurang tadi interpretasinya ya. Oke, lanjut. Length atau height for age girls. Jadi kita lihat aspek panjang badan per umur ya, terhadap umur. Nah, sama seperti tadi caranya tarik garis umur terlebih dahulu, kemudian tarik garis lengthnya atau tinggi badannya di angka 80, tarik garis horizontal ke kanan ya. Lalu kita lihat titik perpotongannya, ini berada di sini ya. Dan ini berada di range sama seperti tadi di atas minus 2 atau di antara minus 2 dan minus 3. Jadi anak ini sudah terkategori stunting ya. Kemudian untuk BB per TB atau weight for height ya. Yang sebelah kiri ini weight ya, sedangkan yang di bawah ini panjang badannya. Panjang badannya tadi 80, kita tarik garis ke atas secara vertikal, kemudian untuk berat badannya 9 kilo, kita tarik garis horizontal, lalu kita cari titik perpotongannya. Titik perpotongannya di sini kita lihat titik perpotongannya ini ada di antara di atas minus 1 atau di antara minus 1 dan minus 2. Jadi untuk
BB per PB-nya ini proporsional tubuhnya masih normal. Jadi berat badan terhadap tinggi badannya masih normal ya. Tapi untuk tinggi badannya dia terkategori stunting dan gizi. Berat badan terhadap umurnya tadi terkategori gizi kurang ya. Jadi sudah walaupun normal untuk BB per TB-nya, namun ini sudah menjadi warning ya untuk anak tersebut. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.